بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Saifullah Ahmad, Ketua MUI Kabupaten Pemalang, Ketua Umum MUI Kabupaten Pemalang yang sudah bersorawuh di pertemuan rapat kerja daerah IKD Kabupaten Pemalang. Sungguh satu kehormatan besar buat kami semuanya. Beliau Pak Kiai bersorawuh bersama kami di sini, dan juga yang kami hormati pula Ustadz Faris Fanami, Magister Psikolog. Beliau dari pengurus wilayah IKD Provinsi Jawa Tengah, juga menyempatkan diri untuk bisa rawuh juga di sini jauh-jauh dari Semarang, Semarangnya Tembalang. Itu jauh sekali, apalagi kalau jalan kaki ya. Tapi memang jauh sekali Semarang ya. Walaupun sekarang naik tol 2 jam, tapi beliau tadi berarti dari Tembalang turun dulu ke Poncol, di Poncol itu di Semarang bawah untuk naik kereta, turun di stasiun Pemalang. Jam 7 lebih beliau sudah berada di Pemalang. Saya baru mandi. Terima kasih sekali Ustaz. Dan yang kami hormati pula Bapak, Ibu-ibu, Ustadz-ustadzah, para guru Al-Quran dari Pemalang, dari Randu Dongkal, dan dari Comal juga yang sudah bersorawuh bersama kami di sini. Terima kasih banyak. Dan yang kami cintai semuanya, anak-anak yatim piatu yang sudah hadir juga bersama kami di sini bersama dengan Bapak Ibu pendampingnya. Terima kasih banyak. Yang kami hormati pula Bapak Ketua Dana Sosial Pemalang DSP, Bapak Muhammad Miftahuddin SPD, yang juga nanti adalah pengurus IKD juga. Yang kami hormati lagi teman-teman dari Yayasan Jawa Tengah Maju, dan juga Ustadz Edi Setiono SPI, founder dari metode belajar Al-Quran cepat 1 jam. Nanti akan disosialisasikan pada kita sekalian. Dan yang kami hormati semuanya, pengurus IKD Kabupaten Pemalang yang hari ini hadir, dan izin Pak Kiai dan Ustaz, beberapa pengurus hari ini berhalangan untuk hadir. Baiklah Bapak Ibu, Ustaz-ustazah sekaliannya, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita di pagi menjelang siang ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan yang banyak untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan kita semuanya. Itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan untuk Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan semua orang yang mengikuti petunjuknya ya hingga yaumil qiyamah. Pak Kiai, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita
berada di ruang yang kami pinjam dari SDIT Buah Hati Pemalang untuk acara kita pada hari ini, ya, karena Nun Sewu kebetulan saya pengurus yayasan di sini, jadi sekalian saya pinjam acara di sini, begitu. Pinginnya tempatnya yang lebih luas, tapi mohon maaf baru bisa disediakan tempat yang seadanya seperti ini. Mohon izin, tapi insya Allah tidak mengurangi niat dari acara kita pagi hari ini. Kemudian acara ini tadi belum diumumkan kayaknya oleh MC Ustadz Majdi. Ustadz Majdi ini dari Jakarta. Ustadz Fanani kalau antum kenal, beliau abahnya adalah Ustadz Ahmad Hidayat Abdullah, maaf ya, Jakarta ya. Jadi beliau bukan eksodan ya, tapi hijrah ke Pemalang. Acara kita di apa namanya, disponsori oleh Lasis Jateng, kemudian oleh Rumah Zakat, kemudian oleh Lasnas IKD, kemudian oleh DSP, Hafidah Group, klinik kesehatan, klinik Pratama, dan oleh Dana Sosial Pemalang Yayasan Samrutul Fuad. Alhamdulillah donaturnya banyak Bapak Ibu ya, walaupun acara kita sederhana, alhamdulillah bisa dibiayai dari berbagai macam sumber. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, IKD Kabupaten Pemalang, saya izin untuk memperkenalkan nama-nama dari pengurus IKD yang hari ini hadir, ya, maupun yang tidak hadir. Izin untuk saya sebutkan satu persatu untuk memperkenalkan kepada kita semuanya. Yang pertama, untuk pembina itu Bapak Fauzan Utoya SPD, beliau berangkat hadir. Kemudian ada Ustadz Samburi SAG MSI, beliau juga berangkat hadir karena ada acara. Kemudian ketua saya sendiri Ahmad Hilmi. Kemudian sekretaris mohon berdiri Ustadz Puji Kurniawan SSI. Kemudian bendahara 1 Bapak Haji Teguh Wibowo, yang di belakang itu yang uangnya banyak. Bendahara 2 Bapak Guntoyo belum hadir. Kemudian bidang dakwah diketuai oleh Ustadz Edi Setion SPI, sudah kenal semuanya. Ini priantun pun ini. Kemudian Ustadz Edi, anggotanya adalah Ustadz Slamet Edi SAG. Hadir? Oke, Ustadz Edi. Kemudian anggotanya juga Ustadz Miftahuddin SPD. Berdiri? Kemudian bidang kaderisasi ketua Ustadz Bangun Budi Utomo SPD MPD ini dalam perjalanan. Kemudian anggotanya adalah Ustadz Abdul Haris Syahid SKes Jumeneng. Kemudian bidang ekonomi ketuanya Bapak Selami Budiono MKes. Assalamualaikum. Kemudian anggotanya adalah Bapak Suparto AMD di belakang. Anggotanya juga adalah Bapak Arif Asyadi AMD. Oke. Kemudian bidang humas dan TI ketuanya Bapak Urhantio Mkom. Oke, betul. Anggota Bapak Riza Kurniawan hadir. Ya, hadir. Dan Bapak Muhammad Sobirin SE. Bapak Ibu semuanya, itulah nama-nama pengurus daerah Kabupaten
merupakan organisasi IKD yang sebenarnya di Kabupaten Pemalang sudah eksis sejak 10 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun, barangkali hari ini sebagian dari Bapak Ibu, bahkan mungkin Pak Kiai sendiri baru mengetahui bahwa ada organisasi IKD di Kabupaten Pemalang. Walaupun saya dengan Pak Kiai ini sering rapat bersama karena kebetulan saya anggota beliau di Majelis Ulama Indonesia. Walaupun akhir-akhir ini kalau diundang rapat mohon izin Pak Kiai sering boleh hadir. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, kita seperti tadi saya sampaikan satu penggalan ayat di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Imran ayat 104, ya, itu yang membuat semangat bagi kami, ya, yang saya bacakan artinya di sini. Dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ini ayat ini Bapak Ibu semuanya menjadi satu motivasi bagi kami di IKD bahwa ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam, pada orang-orang yang beriman, agar di antara kita itu ada orang-orang yang selalu melakukan dakwah atau menyeru kepada manusia tentang kebajikan. Jadi kami punya satu semangat untuk bisa melaksanakan itu bisa yang kami lakukan, gitu ya, dengan potensi yang kami punya. Dan Bapak Ibu semuanya, bahwa dakwah ataupun menyeru kebajikan kepada orang-orang, kepada manusia seluruhnya itu adalah tugas yang Allah berikan pada para nabi dan juga orang-orang yang beriman. Dan untuk di kita semuanya dan para ustadz-ustadzah semuanya, tentu setiap hari sudah melaksanakannya, memberi pengajaran Al-Quran, memberikan tausiah, memberikan khutbah, ceramah-ceramah dan lain sebagainya, itu yang dilakukan. Dan kami ingin bergabung dengan panjenengan semuanya untuk melakukan hal itu. Walaupun nilainya sedikit, walaupun apa yang bisa kami lakukan sedikit, tapi kami insya Allah bersemangat, ya, berniat untuk mengikuti. Karena juga bahwa dakwah itu adalah suatu pekerjaan yang mulia, ya, pekerjaan para nabi. Sehingga bagi kita yang punya sedikit ilmu agama atau bahkan yang lebih, maka dakwah itu menjadi pekerjaan yang harus diambil. Walaupun tantangannya tidak mudah, karena dia harus butuh waktu kita yang harusnya kita ngurusi keluarga, ngurusi ekonomi, ngurusi anak, ngurusi segala macam kepentingan dunia, tapi sebagiannya kita gunakan untuk bersama-sama menegakkan kalimat tauhid. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan, tapi kita niatkan Bismillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadi semangat kita di IKD. Oleh karena itu, ketika saya ditunjuk, ya, sebulan yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu dalam sebuah musyawarah daerah gitu, mufakat itu udah Pak Helmi saja yang menggantikan Pak Saburi. Sebelumnya Pak Saburi, Pak Kiai. Ya sudah siap insya Allah, gitu ya. Sebanyak potensi yang bisa itu sebagai perkenalan dan sebagai awalan pagi hari ini, dan semoga apa yang kami sampaikan menjadi sedikit pemahaman bagi Bapak Ibu semuanya. Dan kami sampaikan lagi bahwa hari ini nanti kita sedikit akan ada santunan untuk anak-anak yatim, dan nanti ditutup kita dengan acara pelatihan metode belajar Al-Quran cepat 1 jam,
yang akan disampaikan oleh Ustaz Edi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Helmi yang telah menyampaikan sambutannya dan sedikit tadi perkenalan pengurus IKADI Kabupaten Malang, sekaligus menyampaikan motivasi di IKADI, yaitu agar mengambil peran untuk mengajak kepada kebaikan. Baik, acara yang selanjutnya yaitu adalah sambutan Ketua MUI Kabupaten Pemalang, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andes Saifullah Ahmad. Kepada Kiai Haji Saifullah Ahmad, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin wa jumhurul mukminin. Biasanya sidang Jumat yang terhormat Ustaz Faris dari Tembalang. Tembalang itu saya punya anak juga di Tembalang, di Geraha Estetika. Bapak Haji Ahmad Helmi, Ketua IKADI yang merangkap pengurus MUI. Memang ini orang IKADI banyak yang saya tarik ke MUI. Pak Ustaz Edi Setiawan saya tarik ke MUI karena dia membutuhkan pasukan-pasukan yang siap tempur, terutama untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'rufnya gampang, sinabut nahi mungkar. Karena di WA saya ini juga masuk, Pak Yai ini warung remang-remang Marimas namanya. Marimas. Kalau maghrib itu disebut Marimas. Kok MUI diam saja? Padahal kita ya sudah berusaha. Nah, kita audiensi dengan DPR, dengan Satpol PP, Bupati, itu tidak mudah, Pak. Jadi karena di backup, mereka juga ada di backup oleh oknum kepentingan. Sehingga waktu kami ngambil Pak Kapolres, tolong Pak, ini ada info, benar apa tidak tahu saya. Ribut Pak ya, katanya sih ada saya backup di belakang. Oke, nanti saya tangkap itu yang backup. Jadi kita harus banyak koordinasi dengan berbagai pihak, utamanya yang nahi mungkar. Itu ada awalnya sih 33 rumah itu, Marimas itu. Dan muka-muka orang IKADI rawa. Itu nahi mungkar. Itu tidak Pak Yai sudah nggak usah banyak nggak usah nutup-nutup itulah. Pengennya nopo-nopon, istilahnya nawar gitu, nawari untuk di lobby biasa. Untungnya Yainya tahan. Godaan. Satu saat disiram dulu. Ini pun masuk Ramadan terawih, sehingga di terawih semua terawih bebek. Akhirnya ya kami lobby dengan berbagai pihak. Pak
Pak Satpol PP-nya waktu itu Sengapiani Pak, memang sudah meninggal. Pak siapa saya lupa. Pak Wahyu nama. Pak Wahyu nama Pak. Pak Wahyu. Nggih. Sudah meninggal ya. Nggih. Siapa yang nanti saya tangkap? Tapi saya juga dapat crossing informasi yang lain. Wah ini angel Pak ya. Soalnya saya seneng ya ngomong gede-gede. Akhirnya saya panggil ada 9 PL. PL ngerti? Oh, hadir PL. Pemandu lagu. Wah, ternyata jambil-jambil semua itu. Kami panggil di rumah dakwah sana. Di rumah dakwah kami panggil. Jadi mbak, ini kok apa? Terawih dengan terawih Dewi itu gimana sih di bulan Ramadan? Itu awalnya kan Pak Bupati waktu itu bilang, Pak Yai ini kalau ditutup mereka punya anak istri, punya tanggung jawab keluarga. Siapa yang nanggung mereka itu? Aku yang model Pak. Masa aku saya bubarkan makan yang berapa-berapa. Akhirnya tak panggil itu, ceritanya kita panggil PL-nya di rumah dakwah. Saya kompromi. Ini mbak sampai kerja yang punya anak bucu, punya sedulur di berapa. Kerjanya 11 bulan ya, 11 bulan saja, jangan 12 bulan. Yang bulan Ramadan libur total. Ya, yang 11 bulan itu sebagai ditabung untuk dimakan nanti sebulan. Dan nanti bulan terawih, bulan Ramadan, terawih sama kiai di Majelis Ulama Indonesia. Akhirnya dikompromi siap saya matur Pak Bupati kan. Pak Bupati sudah ada solusi Pak, mereka tetap makan. Nah, pripun solusinya? Ya sebelum nabung 11 bulan. Akhirnya keluar surat Bupati untuk penutupan selama bulan Ramadan minimal itu. Jadi kita yang paling sulit nahi mungkar. Itu belum anak-anak yang diasuh PPA gereja. MUI itu sudah menentaskan 350 anak. Anak MUI KD ini diasuh oleh PPA gereja. Anak-anak Muslim semua maksud saya. Anak-anak kita semua. Oh itu rebutan sama pendeta, sama pastor, sama pengasuh lain-lain. Pak Yai Masud, Pak Yai Masud, kadang itu harus ada berita acara dengan desa, dengan polsek, dengan lain-lain. Jadi yang paling berat tantangannya itu. Dan itu tantangannya ada ini Pak, mesti saya ditelepon, Pak Yai butuhin apa-apa, buat ada sang-sang itu kan itu. Ya. Jadi ya maklum kalau itu sulit diberantas karena apa? Karena memang PL itu juga orangnya cantik-cantik banget Pak. Ketua IKD mau kuat murah gitu. Ya, itu lika-liku di Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia tugas pokoknya ya sama Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma kita harus banyak berkoordinasi dengan pejabat-pejabat yang ada. Karena menangani itu tidak mudah dan tantangannya berat. Kalau di pusat, saya dapat informasi yang di pusat itu pas kasusnya Ahok itu sama siapa ya saya lupa. Itu sampai tidak berani pulang. Pengurus MUI itu tidur di kantor karena harus mengeluarkan fatwa atau tausiah agama yang berseberangan dengan mereka itu. Sampai tidak mudah. Misalnya fatwanya dikeluarin, ancamannya datang lewat WA, ya sudahlah, untuk amannya di kantor. Jadi makanya tadi ayat saya baca, wa may yakhruj min baitihi muhajirun ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu. Siapa yang keluar dari rumah dengan niat berjuang di jalan Allah kok mati, faqad waqa'a ajruhu. Pahalanya sudah dijamin oleh Allah. Amin Allahumma. Yang terakhir, saya tidak banyak acara yang penting nanti ya. Tapi kalau yang apa itu cepat baca Quran mungkin nak muridnya sak jam, gurunya sak menit, rampung cepat ya. Muridnya tak dijamin 1 jam bisa. Kalau gurunya diulang 10 menit ya. Masa susu masa di 10 menit ada sak jam perkenalan muridnya. Itu saja. Jadi saya mengapresiasi atas kegiatan ini dan marilah saya mengajak IKD nanti
bersama-sama Majelis Ulama Indonesia untuk amar ma'ruf nahi munkar. Saya bangga sekali, tidak merasa sendirian. Jebule kancaku akeh sampeyan iki. Menawi beruntung di tempat-tempat yang tidak beres itu tidak sendirian. Mudah-mudahan kegiatan kita ini akan menambah luas medan perjuangan kita bersama-sama untuk amar ma'ruf nahi munkar. Cuma semuanya memang butuh biaya, Pak. Butuh biaya. DMI itu butuh biaya banyak, biayanya langka. Makanya kemarin kita informasikan sedikit ya. Kemarin kami mendirikan badan usaha. Badan usaha namanya Bumi MUI, Badan Usaha Milik MUI. Mbok iku dodolan yang mbok ora ngerti halal. Halalan thayyiban mubarakah begitu ya. Tujuannya apa? Supaya kiai-kiai itu tidak digoda dengan tadi iming-iming itu. Aku kan gelem nopo pirang-pirang Pak duitku. Karena setiap kita memberantas sesuatu itu pasti ada tawaran. Pasti ada tawaran. Langsung. Mau dengarani 1 juta, 1 juta itu dibeti. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Kiai Haji Saiful Ahmad yang telah menyampaikan sambutannya dan juga sedikit tadi berbagi cerita kepada kita bahwasanya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar pasti senantiasa ada halangannya, pasti ada rintangannya begitu. Dan semoga Allah memberikan kekuatan dan juga kesabaran kepada MUI, IKADI dan kita semua untuk senantiasa bisa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Baik, menuju acara yang berikutnya yaitu sambutan PW IKADI Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Ustadz Faris Fanani MPSI. Kepada Ustadz Faris Fanani, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Yang kami hormati Ketua Umum MUI Kabupaten Pemalang Bapak Kiai Haji Saiful Ahmad. Yang kami hormati Ketua PDIK di Pemalang Bapak Ustadz Haji Ahmad Helmi. Yang kami hormati salah satu narasumber penemu Rumah Quran Bahasa Mas Ustadz kan? Nih, ada tingkat saya di Undip nih, Mas Ustadz Evistiono. Yang kami hormati Ketua Dompet Sosial Pemalang Ustadz Miftahuddin. Yang kami hormati para guru-guru Quran, para asatidzah semuanya, dan juga tamu undangan, pengurus Yayasan Jateng Maju, Jawa Tengah Maju, Bapak Syafar Iman, dan pengurus-pengurus yang lain. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita semua menghadiri di majelis yang mulia ini dalam rangka Rakerda IKADI Kabupaten Pemalang. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Suri teladan terbaik kita semua, Nabi Agung, Nabi akhir zaman yang mengantarkan umatnya dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya hidayah dengan risalah ajaran agama Islam. Amin. Para ustadz sekalian, para dai IKADI yang dirahmati Allah, bersyukur sekali pada pagi hari ini saya
mewakili pengurus wilayah IKADI Jawa Tengah yang tadi sudah disampaikan bahwa kami ini golongan pengurus yang bukan backgroundnya dari pendidikan syariah. Ya, kalau teman-teman dari IKADI kumpul pada saat munas, pada saat silatnas, kadang-kadang ini pertemuannya pertemuan reuni. Ada reuni UIN, ada reuni Madinah, reuni Kairo, reuni Sudan gitu. Nah, nanti bagian yang jalur bacaan bukunya dari kiri ke kanan ini yang kumpul sendiri. Nah, yang hadir sini bagian yang itu. Makanya kami ditempatkan sebagai bendahara. Nah, jadi urusannya ini urusan duit, urusan duit. Kalau ada kegiatan, pertanyaannya cuma satu, dana aman? Aman. Alhamdulillah di sini juga bendaharanya pengusaha. Alhamdulillah. Insya Allah dana aman, Pak. Aman. Pertanyaan cuma satu aja ya, dana aman? Aman. Insya Allah aman. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, atas nama pengurus wilayah IKADI Jawa Tengah, Bapak Ustadz Hussein Batul Zaman dan juga Ustadz Lusni Darajatun yang seyogyanya hadir. Jadi ini fotonya Ustadz Husni masih terpasang karena kami dapat info kegiatan hari ini untuk mewakili beliau baru kemarin Jumat sore. Jadi sepertinya panitia sudah terlanjur pesan ya. Nah, bagi kami tidak ada masalah ya, karena kegiatan Rakerda ini sudah bagian dari kabar gembira buat kami. Artinya dakwah di Pemalang semakin semakin bertumbuh, mekar ya, dimanapun kita berada. Dan ini menjadi visi IKADI bahwa IKADI ini hadir. Dulu kami pertama kenalkan IKADI tahun 2004. Pada saat itu baru mulai pembentukan IKADI di daerah-daerah. Kami dulu menjadi pengurus IKADI Kota Semarang tahun 2006. Ya, dulu di launching sekaligus launchingnya Masjid Agung Jawa Tengah. Di Masjid Agung Jawa Tengah ini juga bagian dari prestasi besar kaum muslimin ya di Jawa Tengah setelah menemukan kembali tanah Masjid Agung yang hilang, tanahnya Masjid Kauman, yang kemudian waktu itu alhamdulillah dibebaskan kembali oleh Gubernur Jawa Tengah waktu itu. Kemudian dan alhamdulillah hari ini kita bisa menikmati warisan para ahli ilmu, para kaum muslimin masa lalu ya, dengan warisan yang sangat-sangat bermanfaat ya. Mas Agung Jawa Tengah dan lingkungannya yang hari ini mungkin dulu lingkungan itu juga bukan lingkungan yang baik-baik saja ya, dulu zaman sebelum adanya Masjid Agung Jawa Tengah itu di dekat situ ada banjir kanal. Di banjir kanal itu juga lingkungannya seperti tadi kawasan Marimas tadi. Meskipun saya tidak tahu Marimas yang dimaksud itu apa ya, tapi sepertinya pikiran kita sama ya. Ya. Ya, kawasan Marimas itu tadinya juga ada di dekat Masjid Agung Jawa Tengah. Setelah berdiri masjid, kemudian dakwah semakin menyebar, kemudian lingkungan semakin membaik, penataan lingkungan juga semakin membaik. Alhamdulillah, lambat laun kemungkaran-kemungkaran yang mungkin melewati masa yang berliku pembersihannya, alhamdulillah saat ini sudah bersih ya. Untuk kawasan banjir kanal. Kawasan yang lain mungkin masih ada. Di sini juga sudah dibongkar ya. Alhamdulillah. Meskipun pembongkaran begini mungkin ada beberapa hal yang kita tidak ketahui, hanya berpindah tempat, hanya berpindah lokasi. Yang itulah pentingnya kita tetap menjalankan terus dakwah untuk memperbaiki umat ini, tidak henti-hentinya sampai Allah SWT mengistirahatkan kita. Ketika Allah panggil kita, tentunya itulah waktunya kita istirahat. Sebelum Allah istirahatkan kita, nanti dakwah ini jalan terus. Karena kita ini diciptakan Allah, ditakdirkan di bumi yang sangat indah, dibangun oleh para ahli ilmu, dibangun oleh para ulama,
ya pejuang-pejuang kita hampir semuanya ya ahli ilmu, Pangeran Diponegoro, ya, Sultan Agung, Panglima Sudirman, semuanya orang-orang yang ahli ilmu. Ya, mungkin kalau kita sebutkan yang lain masih banyak lagi yang beliau sudah melanjutkan dakwah para nabi, yang menebarkan dakwah Islam rahmatan lil alamin, sudah punya visi IKADI menebarkan dakwah rahmatan lil alamin. Ini marilah kita lanjutkan, kita teruskan untuk kita bawa di bumi kita yang tercinta ini, khususnya di Kabupaten Pemalang. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah. Jadi kita berdakwah mengikuti jalan para nabi. Para nabi yang dimuliakan Allah. Dulu kata guru sejarah saya waktu SMP, kenapa kita itu punya profesi? Ternyata profesi itu punya akar kata dari bahasa Inggris yang berangkatnya dari kata prophet. Prophet itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu nabi. Jadi kalau kita itu profesional, berarti semua aktivitas kita itu aktivitas kenabian. Karena semua keterampilan kita, kompetensi kita curahkan sepenuhnya untuk membawa kemaslahatan. Dan itulah inti dari dakwah para nabi. Kita menebarkan kemaslahatan, kebaikan-kebaikan dimanapun ruang kerja kita. Sebagai guru tentunya kita berdakwah lewat pendidikan. Sebagai dokter berdakwah lewat kesehatan. Saya sebagai psikolog, saya juga berdakwah lewat kesehatan mental. Mungkin ada bapak ibu yang lain sebagai pengusaha, sebagai pedagang. Karena pedagang yang jujur, jaminannya surga. Di saat ujiannya banyak. Kalau tadi Pak Kiai mengingatkan kita tentang tantangan-tantangan dakwah, itu banyak yang nawarin, yaitu ujian kejujuran kita. Kalau di ilmu psikologi itu jujur itu ada levelnya bapak ibu. Nah kita belum tahu kita lulus di level berapa. Ya. Lagi jalan-jalan di Car Free Day itu kita nemu uang 50.000, itu suara kita masih kencang. Ini uang siapa ya? Kita angkat, kita teriakkan, ini uang siapa ya? Itu 50.000. Banyak orang. Nah, itu kalau yang ditemukan itu uangnya 1 juta, itu suaranya mulai melemah. Ini uang siapa ya? Gitu. Jadi tidak sekencang waktu 50.000 ya. Nah, tapi begitu yang ditemukan itu segepok 50 juta, mungkin suaranya udah hilang. Suaranya sudah bukan lagi ini uang siapa ya, tapi ada orang daya. Nah, ini level ujian, level kejujuran, level integritas yang mungkin kita semua punya tantangan masing-masing di profesi kita masing-masing. Dan sebagai dai tentunya kita juga punya banyak tantangan. Maka pentingnya berjamaah, pentingnya kita berkumpul, bergaul, berorganisasi, termasuk bergabung dengan IKADI, bergabung dengan MUI. Saya sangat bersyukur pernah menghadiri sertifikasi dai MUI. Ya, jadi saya dai sertifikasi. Alhamdulillah. Jadi saya warga MUI yang diutus ke IKADI. Jadi kalau sudah tersertifikasi berarti warganya MUI. Nah, lagi ditugaskan di IKADI. Nah, ini mungkin begitu. Tapi kan warga IKADI yang diutus ke MUI nih, kalau Pak Ilmi. Ini sudah sertifikasi MUI. Nah, ini sudah sertifikasi. Mudah-mudahan seluruh dari IKADI juga tersertifikasi MUI, sehingga kita semakin banyak kolaborasi, semakin banyak untuk menutup ruang-ruang yang bisa saling melengkapi. Yang ini juga bagian dari amanah struktur. Amanah struktur IKADI bahwa kita perlu hadir ke semua sektor untuk melengkapi kekurangan-kekurangan antar lembaga, sehingga kita perlu banyak berkolaborasi dengan lintas lembaga apapun, selama kita punya visi yang sama, menebar kemaslahatan, dakwah rahmatan lil alamin, amar ma'ruf nahi munkar, menebar kebaikan, maka
mereka adalah bagian dari kita. Sehingga semua yang menyeru kepada kebaikan fi sabilillah, di jalan Allah, maka perlu dibuatkan KTA IKADI. Karena hakikatnya meskipun belum punya KTA, yang bersangkutan adalah dai, dan kita semua adalah dai. Sebelum berprofesi sebagai apapun, kita semua adalah dai. Karena prinsip inilah yang ditanamkan guru-guru kami, guru-guru kita semua, bahwa di profesi apapun kita berdakwah, maka ketika kami diminta jadi pengurus IKADI, meskipun bukan lulusan UIN, bukan lulusan tarbiyah, bukan lulusan syariah, bukan lulusan fakultas adab atau fakultas-fakultas yang lain yang ada di lingkungan kampus-kampus Islam, namun ruh kita ini, kita masih mewarisi DNA para pejuang, dan para pejuang kita ini hampir semuanya adalah kaum muslimin. Maka kita mengundang atau memanggil para pejuang kita dengan panggilan pahlawan, karena banyak pahalanya. Maka sebutannya adalah pahlawan. Lo sebutan gitu, Pak? Ya. Dipas-pas ya. Ini paling ngepas ya, ya, karena beliau punya banyak kebaikan. Pejuang-pejuang pendahulu kita yang memerdekakan negeri ini itu adalah para ahli ilmu, para pejuang yang banyak pahala, sehingga pantas untuk diberikan gelar pahlawan karena banyak pahalanya. Nah, kita ini adalah pahlawan-pahlawan baru yang hari ini masih diberi kesempatan Allah untuk menghirup, diberikan kesempatan untuk meneruskan perjuangan. Maka kita lanjutkan nafas perjuangan itu dalam satu tarikan nafas. Kita sebagai dai, kita juga sebagai profesional, kita juga sebagai pejuang, kita juga sebagai penyeru kebaikan. Di perdagangan kita menyerukan perbaikan, di kesehatan kita menyerukan kebaikan, di pendidikan kita menyerukan kebaikan, di sektor manapun. Maka keutamaan kita adalah ketika kita berlomba-lomba untuk mensejahterakan, untuk memberikan kemaslahatan, untuk membantu kepada khalayak umat yang banyak ini, semakin banyak kita tebarkan kebaikan, maka mudah-mudahan Allah muliakan kita. Karena itu hanya ikhtiar kita. Ya. Kita hanya bisa ikhtiar dengan amal-amal kita. Semoga Allah muliakan kita. Meskipun belum tentu amal kita itu diterima. Maka yang pertama yang ingin saya ingatkan kembali adalah dimanapun kita berjuang, selalu luruskan niat kita adalah lillahi ta'ala. Mungkin ini karena ujiannya dari salah satunya adalah Ramadan. Ya. Ramadan itu bulan perjuangan semuanya. Tapi para dai ini kadang-kadang mulai tergoda nih Pak Kiai. Kalau ada masjid itu bisyarahnya lebih banyak. Pilih. Itu pilih-pilih. ini karena pengalaman jadi sekretaris IKADI. Kalau dijadwal khotib Jumat, dijadwal tarawih dan sebagainya, kadang pilih-pilih masjid. Nah, ini masjid yang yang banyak syafaatnya lah pokoknya. Di masjid-masjid kan IKADI ini dulu program utamanya adalah mengisi dakwah perkantoran Pak Kiai. Jadi kami waktu tahun 2006 itu tahunya program kerja IKADI yang utama adalah membantu masjid-masjid perkantoran yang suplai dai-nya masih kurang. Karena kalau masjid-masjid kampung itu rata-rata sudah punya jadwal tetap. Tapi kalau di perkantoran ini kan kadang-kadang warga kantor sendiri belum tentu siap untuk menjadi khotib, untuk menjadi dai di situ. Kemudian kita mengadakan program-program pelatihan dai muda. Nah ini mudah-mudahan menjadi program nih Pak Herni. Pelatihan dai muda, syukur-syukur alhamdulillah ini ada Pak Ustadz Edi Setiono menemukan teknik 1 jam bisa baca Al-Quran dari nol. Ini dakwah Al-Quran ini dakwah yang tidak akan pernah bisa ditolak oleh siapapun. Karena Al-Quran ini yang menjamin langsung dari Allah. Jadi begitu kita sebut Al-Quran akan disiapkan jalannya oleh Allah. Jadi dengan atau tanpa kita Al-Quran akan sampai. Kalau kita ikut mapping dengan
kemuliaan ini, mudah-mudahan Allah muliakan kita sebagai dai Quran ini. Ya. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan mewakili pengurus wilayah IKADI Jawa Tengah. Saya ucapkan selamat kepada pengurus baru Ustaz Ahmad Helmi dan para asatidzah yang lain sebagai pengurus PD IKADI Kabupaten Pemalang. Semoga dakwah Islam di Pemalang semakin bercahaya, semakin menyebar rahmatan lil alamin dimanapun kita berada di bupatinya bercahaya. Ya. Dan Pemalang menjadi lebih baik dengan kehadiran IKADI. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Faris Fanani yang telah menyampaikan sambutannya. Dalam sambutannya beliau mengajak kita untuk senantiasa berdakwah, senantiasa mengajak kepada kebaikan apapun profesi kita itu, dan juga mengingatkan kita untuk meluruskan niat lillahi ta'ala. Baik Bapak Ibu dan Ustaz-Ustazah semuanya, masih semangat? Masih semangat? Baik, sebelum melanjutkan ke acara yang berikutnya, mungkin boleh kali ya kita sedikit refreshing dulu. Gimana? Oke. Ya, Bapak Ibu hadirin semuanya boleh berdiri biar ya udah tahu lah ya, kita mau pijit-pijitan begitu, semuanya mungkin bisa menghadap ke mana ya, kanan boleh, ke ke kanan boleh, nggak berarti kan gantian semuanya ya, pegang pundak yang ada depannya ya, bisa dipijit-pijit pundaknya biar gak ngantuk. Kemudian kasih hujan batu yang digebuk-gebuk pundaknya yang lembut, yang enak. Kemudian hujan rintik-rintik pakai jari, pakai jarinya malah kering. Iya cukup, mungkin gantian yang menghadap kiri sekarang biar ngerasain semuanya dari pundaknya dulu. Masya Allah. Kemudian ya Bapak Ibu, lanjut kasih hujan batunya. Kemudian lanjut lagi hujan rintik-rintik. Iya, hujannya udah reda sekarang, boleh duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bikin melek lagi gitu ya, karena setelah ini kita akan melanjutkan ke acara yang berikutnya. Kalau di sini bisa kelihatan spesial program gitu ya, spesial itu yaitu training atau pelatihan metode cepat baca Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Edi Setiono SPI kepada Ustadz Edi Setiono. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Kalau nyuruh pamit tadi ya? Itu
Lebih dari 120 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Mereka statusnya masih buta huruf Al-Quran. Tentu saja untuk perhatian dari kita semua agar mereka bisa segera dientaskan dari buta huruf Al-Quran. Bisa jadi mereka semua ada di sekeliling kita. Bahkan bisa jadi mereka semua adalah orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Berangkat dari situlah kami merasa terpanggil untuk bisa memberikan solusi terbaik agar bisa menuntaskan mereka dari buta huruf Al-Quran. Dengan bismillah kami mengajarkan satu-satunya rumah Quran bahasa, satunya bisa baca Al-Quran dari pertama kali kami memulai